Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran ketiga mengenai peta. Silakan kamu simak video ini dan kamu temukan beberapa soal dan jawaban. Mari kita simak video ini. Yaitu materi kita hari ini adalah peta. Siapa yang kita minta bantuan kalau kita tidak tahu harus kemana? Peta, benar. Benar sekali kata Dora. Jika kita tidak tahu arah sebuah lokasi, kita dapat melihat sebuah peta. Karena di peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Namun, di era digital saat ini, kita dipermudah dengan yang namanya Google Maps. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss harapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian peta, menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta, menjelaskan jenis-jenis peta, mengidentifikasi syarat menggambar peta, dan menghitung skala peta. Apa sih itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada sebuah bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. For your information nih, bangsa Babilonia merupakan pembuat peta pertama yang digambar pada bidang datar sekitar 2300 sebelum Masehi loh. Peta tersebut digambar pada tanah liat berbentuk seperti papan tulis berukuran kecil. Gambarnya seperti ini ya. Berikut ini adalah contoh peta. Sebelah kiri kalian adalah peta Indonesia. Sebelah kanan kalian adalah peta dunia. Sudah tahu ya apa itu peta? Nah, untuk memudahkan kita mendapatkan informasi dari peta, di peta terdapat beberapa komponen loh. Di antaranya adalah judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis koordinat, inset peta, legenda, dan yang terakhir, sumber peta. Jadi, ada 8 komponen peta ya. Mari kita bahas satu-satu komponen peta yuk. Komponen pertama, judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta, peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia, berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Komponen kedua, skala peta. Skala adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contohnya, skala sebuah peta adalah 1 berbanding 1 juta. Artinya, objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Paham ya? Nah, skala terdiri dari beberapa macam loh. Yang pertama, skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka. Misalnya 1 berbanding 10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, artinya satuan yang digunakan adalah sentimeter. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Paham ya? Skala kedua yaitu skala garis atau grafis. Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Contohnya pada gambar di layar kalian ya.
Jika contoh skala grafis tersebut dibuat skala angkanya, maka skalanya adalah 1/500.000. Karena 1 cm di peta berbanding 5 km di lapangan. Satuan dalam kilometer diubah menjadi sentimeter, sehingga 5 km jika diubah ke sentimeter menjadi 500.000 cm. Karena itu, skala peta menjadi 1/500.000. Masih ingat kan tingkatan satuan? Yang ketiga, orientasi utara. Biasanya, sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Contoh gambarnya ada pada layar kalian ini ya. Komponen keempat pada peta yaitu simbol. Simbol adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Nah, berdasarkan bentuknya, simbol dapat dibedakan menjadi yang pertama, simbol titik. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain-lain. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar. Gunung api berbentuk segitiga dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Bisa kalian lihat ya pada sebelah kiri layar kalian. Simbol kedua adalah simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Gambarnya ada pada layar sebelah kiri kalian ya. Simbol ketiga, simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarangan warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu loh, karena ada aturan perpetaan. Misalnya warna perairan seperti sungai, danau, dan laut itu diberi warna biru. Jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Warna ketinggian dan kedalaman pun disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya, kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap. Contohnya, sebelah kiri layar kalian ya. Sudah paham ya? Nah, ada lagi simbol area, yaitu objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Contohnya ada di layar sebelah kiri kalian ya. Nah, sekarang komponen peta yang kelima, garis koordinat. Yaitu garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis, seperti Indonesia tentunya. Komponen keenam adalah insert peta.
Insert peta merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Contohnya pada layar kalian ya. Komponen peta yang ketujuh adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Contohnya ada di layar sebelah kiri kalian ya. Komponen peta yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan ya. Nah, sudah paham ya 8 komponen peta? For your information lagi nih, Anaximander dan Eratosthenes merupakan ilmuwan Yunani yang berjasa dalam membuat peta dunia pertama berdasarkan pengamatan dan pengukuran bumi secara sederhana. Peta hasil pengukuran yang agak cermat itu dibuat oleh Ptolemeus sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Peta yang dibuat berupa peta dunia berbentuk kerucut loh. Ia kemudian dianggap sebagai bapak kartografi. Nah, kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang peta. Peta yang ia buat ada di sebelah layar kanan kalian ya. Sekarang kita ke jenis peta. Jenis peta terdiri dari 4. Yang pertama, berdasarkan isi atau informasi. Yang kedua, berdasarkan skala. Yang ketiga, berdasarkan jenis. Yang keempat, berdasarkan bentuk. Yuk kita bahas satu-satu jenis peta. Nah, itu dia video kita hari ini. Nah, sekarang pertanyaannya ada 3. Kamu boleh siapkan buku tulis kamu di pelatihan IPS kamu. Pertanyaannya adalah 1. Apa pengertian dari peta? 2. Sebutkan beberapa komponen peta. 3. Sebutkan 5 pulau terbesar di Indonesia. Kamu boleh menjawab pertanyaan